Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mereview ataupun memberikan tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Playground sekaligus cafe ya. Jadi dalam satu usaha itu atau dalam satu tempat itu ada playgroundnya dan ada kafenya. Di sini update dari aplikasi yang lama, tadinya cuma 3 tampilan ya untuk dua tampilan untuk dashboardnya. Sekarang saya pisah-pisah biar mudah untuk pengkategoriannya. Kita coba ke menu master data dulu ya. Master data di sini nanti kita bisa menambah atau mengurangi daftar barang, daftar diskon, daftar member, daftar meja kafe, cabang, karyawan, dan akun. Oke, saya lihatkan dulu satu dari bawah dulu ya, akun. Jadi akun nanti bisa ditambah. Ditambah itu bisa berdasarkan cabang ya. Jadi saat ini nanti aplikasi itu bisa digunakan dari lebih dari satu cabang ya. Nah, di sini ada pilihan areanya. Jadi user nanti itu mau ditugaskan di mana? Di playground atau cafe atau bisa kedua-duanya. Jadi nanti harus dipilih di sini ya. Masukkan nama akun dan passwordnya. Oke, ini untuk akun ya. Kita lanjut ke karyawan. Kalau karyawan nanti nama-nama karyawan, sedangkan cabang ini nama-nama cabang. Oke. Kemudian daftar meja juga sama. Gini kita bisa menambahkan daftar meja semacam itu ya. Meja yang ada di cafe kita nanti untuk digunakan ketika nanti kasir untuk pembayaran. Oke, lanjut ke member. Jika kita emang punya member, kita bisa masukkan di sana. Terus itu ada di sini daftar diskon. Kalian bisa menambahkan diskon ya. Nama diskonnya apa? Ini kategorinya untuk makanan atau permainan, tinggal pilih saja. Kemudian di sini kalau kita milih permainan, nah di sini ada permainan apa aja. Nah, ini untuk hari apa? Bisa semua hari, bisa dipilih hari. Kemudian di sini tanggal, tanggal mulai diskon itu kapan, tanggal selesai kapan, kemudian jam mulainya kapan, jam selesai kapan, dan nilai diskonnya. Nah, nilai diskon ini nanti akan otomatis muncul saat di kasir ya, di pembayaran. Jika nanti diskon di sini ada dan sesuai tanggal waktunya dan paketnya, nanti akan muncul diskon di sana. Kemudian daftar barang di sini. Nah, akan saya contohkan kalau di sini ya. Saya akan membuat contohnya permainan. Di sini permainan 2 jam. Jenisnya adalah permainan. Kemudian etalase ini apa? Etalase ini yaitu eh, nama barang ataupun permainan ini nanti akan dimunculkan di kasir mana gitu. Jika kita milih kafe ya nanti barang ini akan muncul di kafe. Jika kita pilih permainan ya nanti akan muncul di permainan. Nah, ketika kita memilih all berarti nanti barang itu lebih sifatnya barang ya ini ya. Jadi nanti bisa muncul di kasir permainan maupun di kafe gitu. Jadi ada barang dijual di kafe maupun di eh, playground semacam itu. Oke, ini permainan saya pilih. Ini saya pilih permainan karena memang ini permainan ya. Kemudian saya isi durasinya berapa jam permainannya, yaitu 2 jam. Untuk harganya saya masukkan 2 jam itu mungkin 75.000 ya, seperti playground-playground sebelumnya 75.000. Oke, kemudian saya simpan. Oke, data permainan sudah simpan. Untuk data barang ya nanti tinggal isi aja barang. Nah, barang itu nanti dijual di mana? Nah, nanti tinggal milih aja ya.
Untuk barang jam tidak perlu diisi, harga modal silahkan kalau mau diisi, kalau enggak ya tidak apa-apa. Yang penting harga jualnya harus diisi ya. Wajib diisi ya ini ya harga jual karena akan tampil di kasir. Oke, kita lanjut. Oh, saya pikir master segini aja ya. Ini gudang ketika nanti aplikasi ini untuk eh, kasir ataupun penjualan kelontong, semacam kelontong gitu ya. Jadi ada stoknya. Oke, setelah master kita menuju ke kasir permainan dulu ya. Saya loncatin dulu ke karena nanti urutannya semacam itu. Kita permainan. Ini adalah daftar penjualan permainan ya. Oke, permainan. Kita bisa pilih tambah, kemudian add, kemudian kita bisa pilih eh, apa namanya, apa yang akan disewa ya. Contohnya tadi yang kita buat yaitu permainan 2 jam. Permainan 2 jam. Oke, kita pilih. Kemudian di sini kita scan QR code dari gelang yang sudah kita cetak ya. Nah, di mana gelang kita cetak itu? Kita bisa menu laporan di sini ya. Nah, ini cetak QR code. Jadi nanti sebelum eh, sebelumnya kita atau Bapak Ibu menyediakan gelangnya dulu dengan cetak QR code ini, kemudian tinggal motong-motongin aja ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu di kasirnya yaitu QR code. Ini tadi saya nyoba QR code. Contohnya nomornya semacam ini, terus pengunjungnya contohnya Kurniawan. Oke, kemudian nama barang atau permainan adalah permainan 2 jam. Oke, kemudian kita pilih bayar, contohnya dengan uang cash 75.000, kemudian selesai. Oke, karena saya tidak perlu ngeprint, cukup saya tutup di sini aja. Oke, kemudian setelah pembayaran selesai, kemudian si pengunjung mendatangin pintu masuk ke permainan. Nah, di situ disediakan TV, mungkin TV ya, TV atau eh, TV atau layar lebar ya. Jadi nanti, nah ini sudah muncul ini tadi pengunjung Kurniawan tadi sudah muncul. Cuman di sini jam masuknya masih kosong-kosong ya. Jadi waktu belum berjalan. Jadi nanti aplikasi ini permainan bisa dipesan jauh-jauh hari bisa jadi. Nah, kemudian ketika mau masuk arena kita scan di sini untuk gelangnya tadi. Ini saya contohkan kayak nyeken aja ya. Nah, sini kemudian kalau di sini kemudian proses ketika selesai. Nah, ini datanya akan terisi jam masuknya, jam keluarnya juga terisi. Jadi nanti eh, sudah dibatasin ya untuk 2 jam dari jam 21.51 karena paketnya 2 jam maka berakhirnya 23.51. Nanti ketika pengunjung itu belum keluar setelah jam 23.51 nanti contohnya 23.51.45. Nah, ini akan berkedip warna merah. Kemudian akan memanggil nama pengunjung ya. Kalau saya tes nanti kelamaan ya nunggunya ya. Intinya nanti akan muncul suara eh, pengunjung atas nama Kurniawan. Silahkan meninggalkan area permainan karena permainan sudah habis. Nah, kemudian si pengunjung nanti dia akan keluar pintu, kemudian di-scan lagi. Jadi untuk mengeluarkan si pengunjung ini dari area permainan, jadi nggak bisa masuk lagi. Nah, kemudian dia udah tidak muncul di area permainan semacam itu. Oke, nah
saya coba ke cetak QR code ya. Cetak QR code nanti semacam seperti ini, pilih 10. Nah, nanti seperti ini, tinggal motong-motongin ya. Nah, tinggal motong-motongin, kemudian biasanya nanti dikasih double tip. Jadi harus dipersiapkan dulu jauh-jauh hari ya. Kalau cuma-cumanya, atau nanti bisa dikirimkan ke jasa pembuatan gelang permainan. Ada nanti di Tokopedia atau yang lain tuh ada. Oke, selanjutnya, oh ini tadi sama ya, ini tampilan pengunjung tadi. Kemudian kita ke cafe. Pada dasarnya sama untuk eh, pada dasarnya sama ya. Paling bedanya di sini adalah nama mejanya, meja berapa, nama pemesannya siapa. Kemudian baru kita pilih. Nah, di sini yang nampil adalah barang-barang kafe aja. Semacam itu. Nah, ini catatan jika diperlukan. Contohnya eh, tidak pahit contohnya ya. Intinya ditambah gulanya contohnya. Ini meja satu pemesannya Odi. Kemudian bayar contohnya pakai uang 50.000. Kembali 5.000. Selesai. Kemudian saya nggak nyetak, saya tutup. Di sini ada daftar pesanan. Nah, jadi daftar pesanan ini nanti bisa ditampilkan di bartender ya. Atau ini aplikasi juga bisa dipakai untuk resto. Jadi nanti ini akan tampil di dapur contohnya. Ada pemesanan jam 21.57, meja 1, kemudian pemesannya namanya Adi. Nah, pesanannya apa? Nah, ini bisa diklik detailnya. Oh, kopi americano. Kuantiti 1, catatannya tidak pahit. Nah, nanti bisa jadi juga contohnya pesan ayam bakar. Ayam bakar dengan catatan agak kering, contohnya semacam itu. Nah, kemudian di dapur pun eh, bisa melakukan proses. Di sini kan progresnya menunggu. Kita bisa klik, kemudian bisa pesanan diproses, kemudian pesanan selesai. Nah, nanti akan hilang di daftar pesanan aktif ya. Jadi nanti akan muncul nanti pesanan berikutnya, berikutnya gitu. Jadi dapur nanti paham dengan apa yang dipesan gitu. Jadi tidak perlu teriak-teriak, bisa nampil di sini atau mungkin nanti disediakan monitor touchscreen di dapur ya. Oke, di sini kemudian ada menu tarik laporan penjualan. Nah, tarik penjualan di sini kita bisa milih nih untuk transaksinya, bisa permainan, bisa kita pilih hanya permainan, bisa kita pilih kafe. Nah, ini penjualannya bisa barang atau permainan dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, kemudian pilih cabangnya mana, kemudian detailnya, formatnya mau detail atau ringkasan. Ini untuk semua penjualan. Kemungkinan ini tadi kenapa muncul? Ini permainan semua playground satu cabangnya. Tadi saya cek. Oh, karena saya menggunakan menu apa user admin. Jadi saya menggunakan admin. Admin itu bisa membuka dan melakukan transaksi semua. Nah, tapi admin ini kelihatannya dia cabang playground satu. Jadi kebacanya cabang playground satu.
Kemudian ini juga bisa dicetak atau berbentuk eh, PDF. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Intinya aplikasi bisa di-custom sesuai permintaan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.